Selamat siang, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565 kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku remaja. Secara pemasaran terhadap remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain, pemasaran menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia Kedua. Dan setelah perang tersebut berakhir, ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu dan majalah Seventeen, pemasaran produk yang ditujukan pada remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak telah ada bahkan sebelum kata remaja pertama kali dicetus oleh pusat pertokoan Sierra Lee di New York pada tahun 1941. Setelah Perang Kedua, cerpen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian di Amerika berkembang pesat pada remaja mengalami titik balik di akhir tahun 1980-an. Karena dua peristiwa besar, yaitu kesuksesan film Jaws 1975 dan Star Wars 1977. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1978 ketika Federal Trade Commission berusaha mengubah peraturan yang melanggar periklanan yang ditunjukkan kepada anak-anak, sehingga permainan dan produk yang berkaitan dengan urutan Ninja Turtles berhasil dipasarkan pada dekade 1980-an. Karena resesi ekonomi, pemasaran terhadap remaja melemah, tetapi 10 tahun kemudian pemasaran menemukan metode dan sasaran baru untuk memasarkan produk pemasaran terhadap remaja generasi Y. Para pemasar menetapkan remaja generasi adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi sebelumnya. Setidaknya karena 3 alasan, yaitu mereka mempengaruhi belanja orang tua, mereka tidak membelanjakan uangnya sekarang dan akan membelanjakan lebih banyak lagi. Ketiga reseptor berdasarkan penelitian tentang pengaruh generasi remaja Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Semakin banyak remaja terlibat dalam keputusan pembelian produk untuk keluarga, posisi remaja yang semakin mempengaruhi keputusan pembelian orang tuanya, membuat pemasar yang semakin sering mendapatkan remaja dalam iklan mereka, terutama untuk iklan produk yang biasa dibeli oleh keluarga remaja. Rasi adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya dalam segmen remaja adalah atau anak remaja yang berusia 12 sampai 14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun. Terakhir, faktor yang membuat semakin kaya adalah yang pertama, jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua lebih dibagikan pada lebih sedikit anak. Yang kedua, perasaan bersalah orang tua karena pekerjaan sepanjang waktu atau bercerai dikonfirmasikan dalam bentuk pemenuhan materi produk untuk remaja. Produk untuk yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah perancang pakaian. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian adat dan pakaian orang dewasa. Kecenderungan remaja generasi mengkonsumsi fashion berbeda dengan generasi sebelumnya. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Laut Hias, mereka favorit remaja adalah selanjutnya. Dia menyebutkan bahwa pada suatu generasi yang mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai. Kedua, yang model pakaian disukai sesuai dengan gaya pribadi dan norma-norma di sekitarnya. Yang ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi. Komunikasi pemasar remaja adalah segmen yang tidak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi anak-anak dan remaja sangat suka menonton televisi, masih bisa dijadikan komunikasi. Pemasaran untuk produk remaja
Meski efektivitas telah jauh berkurang dibandingkan 20 tahun lalu, internet adalah media baru disukai remaja karena lebih cepat mengadopsikan teknologi baru. Maka cara mereka mendapatkan informasi juga berbeda dengan orang tua. Internet adalah media yang sesuai dengan remaja karena pada dasarnya remaja ingin selalu menentukan sendiri keputusan apapun yang menyangkut dirinya, termasuk keputusan pembelian media. Internet yang menyediakan beragam kesempatan bagi pemasar untuk menyediakan informasi mengenai produk mereka. Perilaku konsumen remaja konsumsi sangat berhubungan pembentukan identitas dan citra diri. Konstruksi remaja adalah perilaku pembelian simbolik, artinya konsumen membeli sebuah produk semata-mata untuk dipertonton kepada orang lain, namun ia tidak tahu fungsi sesungguhnya produk tersebut baik secara fungsional maupun sosial. Semakin tahu remaja atas citra benda yang dibelinya, maka semakin mungkin ia berperilaku sesuai dengan citra tersebut. Remaja cenderung membeli produk berdasarkan tren semata. Belanja atau konsumsi sangat berhubungan dengan penampilan. Melalui belanja, remaja terus-menerus memperbaiki penampilan mereka. Remaja sangat memperhatikan pakaian dan penampilan karena mereka sangat mempedulikan pandangan orang lain dan berusaha agar diterima dan mengidentifikasi identitas mereka. Sangat membutuhkan otonomi dan identitas dibentuk melalui selera pakaian, tata rambut yang berkaitan erat dengan air, musik, kesukaan. Perilaku remaja semacam ini menjelaskan keterikatan mereka terhadap kehadiran teknologi informasi secara global. Memicu pembentukan remaja global berdasarkan perbedaan tersebut. Meski memiliki remaja di seluruh dunia memiliki karakter dasar dan kebutuhan yang hampir serupa, namun pemasaran tidak dapat menetapkan produk mereka berupa di pasar global karena perbedaan gaya hidup. Remaja meminjam slogan "Thinking Global Local" adalah langkah yang paling tepat untuk memasarkan produk untuk remaja ke seluruh dunia. Baiklah, sekian ringkasan materi dari saya ucapkan terima kasih.